Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, apa kabar malam ini? Khususnya bagi saudara-saudara yang sakit ambeien, baik yang sudah operasi maupun yang mau operasi, maupun yang masih takut operasi, atau yang ambeiennya masih grade 1, ambeiennya masih grade 2, grade 3, atau bahkan yang grade 4, yang sudah tidak bisa masuk lagi benjolannya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para penderita ambeien semua, semoga kalian dikuatkan dan penyakitnya sembuh. Kalau toh sembuhnya lama, diberi kesabaran. Gitu ya. Tidak perlu terlalu pusing berlebihan. Oke, malam ini saya pengen berdiskusi ya, karena saya beberapa kali, ada 2 atau 3 kali itu berdiskusi dengan teman yang kasusnya tidak pernah saya alami, jadi saya tidak bisa bertukar pengalaman. 2 orang teman ini sama-sama setelah operasi itu tidak bisa menahan BAB. Ini yang saya tidak bisa memberikan pengalaman saya ya, karena saya tidak mengalami. Meskipun setelah saya cari referensi, membaca-baca, kemungkinan salah satunya adalah gangguan pencernaan. Tapi saya yakin atau saya menduga ada faktor lain dari setelah operasi itu, barangkali ada efeknya. Karena memang operasi itu berbagai pengalaman teman-teman yang sudah lama-lama itu memang ada yang tidak bisa menahan BAB sama yang sulit BAB. Nah, khusus yang tidak bisa menahan BAB ini, saya harap teman-teman yang nonton YouTube ini bisa memberikan komen ya. Oh, itu begini, caranya begini, begitu ya. Kalau sulit BAB sih banyak sekali yang sudah merasakan sulit BAB, merasakan betapa sakitnya, merasakan betapa pusingnya setiap jam ke kamar kecil tapi di prank nggak ada yang keluar. Nah, itu saya juga pengalaman ya. Kalau kasusnya seperti itu, saya bisa cerita-cerita bagaimana pernah saya hitung sehari semalam itu hampir 20 kali ke kamar kecil, dan rasanya mules ndak karu-karuan, ndak bisa tidur dikit mau BAB, setelah di ini nggak keluar, waduh sudah top pokoknya rasanya. Kalau itu saya pernah mengalami, jadi kalau ada yang seperti itu saya bisa menceritakan ya, yang mana ujung-ujungnya yaitu wajar gitu ya, itu wajar, nanti lama-lama hilang. Nah, semoga saja teman-teman yang mengalami tidak bisa menahan BAB itu juga bisa memberikan informasi ya kepada teman-teman yang ada di sini melalui komen-komen begitu ya. Bagaimana cara mengatasinya kalau kita seperti tidak bisa menahan BAB. Nah, kemarin itu waktu ada yang bertanya itu, saya menyarankan makan yang bisa membuat kita menahan BAB. Maksudnya makanan yang membuat BAB kita keras, mungkin salak, mungkin jambu biji atau apa seperti itu. Tapi kemungkinan karena itu efek dari operasi ya, atau ada organ-organ apa begitu yang menyebabkan itu terus-menerus BAB. Nah, itu saya secara teknis, akademis atau secara medis saya tidak tahu. Nah, semoga ini ada yang merespon ya, ada yang memberikan bertukar pengalaman, supaya pengalaman kita itu membantu orang lain ya, karena membicarakan penyakit ambeien secara agak vulgar itu memang tidak semua orang mau ya, tapi saya kira dengan niat yang baik nggak ada salahnya ya kita ceritakan sesuatu yang memang ini agak vulgar atau agak bagaimana saru atau bagaimana, tapi itu tidak apa-apa karena penyakit ambeien memang seperti itu. Dan bagi saudara-saudara yang pengen nanya juga nggak usah malu, jangan menyimpan.
sudah sakit ambeien, sakit disimpan terus, kemudian tidak diobati atau bagaimana lah, itu tidak baik, apalagi membuat stres. Ini yang tidak baik, padahal ini penyakit ya biasa saja gitu ya. Teman-teman, yang saya hanya minta berharap bagi yang punya pengalaman BAB terus setelah operasi itu seperti apa ya. Kemudian masih ada saja yang bertanya soal benjolan terbaru ini. Beberapa ada yang tanya benjolan setelah operasi, ada yang 2, ada yang 1 tadi ya, yang inbox yang ngecat di YouTube. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ada benjolan katanya warnanya merah. Saya dulu waktu ada benjolan tuh nggak berani melihat, nggak berani memotret, itu pokoknya punya saya sendiri, padahal itu nggak berani. Ya mungkin belum terbiasa, termasuk ketika diperiksa perawatnya, di foto itu saya nggak berani nonton, gede, waduh gede gitu, saya nggak berani nonton. Tapi paling ya saya pegangi, saya gerayai gitu, saya oles-olesi minyak tawon. Bagi yang belum tahu caranya, ya pakai tangan aja diolesi, siapa tahu cocok ya. Ini memang tidak ada referensi medisnya ini, tapi analoginya kalau kita benjol kena apa begitu, biasanya kita kasih minyak tawon kempes. Begitu juga kalau di anus sudah benjol, saya kira juga kempes, dan alhamdulillah punya saya juga sudah kempes. Tinggal skin tag-nya yang belum hilang, kiwir-kiwir, tak biarkan saja untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan kalau kita pernah operasi ambeien, kita pernah benjolan seperti itu. Jadi saudara-saudara tidak perlu panik, intinya seperti itu. Saya di sini itu lebih banyak menghibur saja sebenarnya, bertukar pengalaman, karena saya bukan orang kesehatan yang tidak memahami itu, tapi punya pengalaman, begitu saja. Kata orang pengalaman itu guru yang terbaik, barangkali memang benar. Ya, dengan pengalaman itu kita menganalisa, melakukan ini itu, akhirnya kita bisa semacam meneliti gitu ya. Kemudian ada kesimpulannya tipis-tipis. Nah, seperti itu saudara-saudara. Kemudian yang kasus kedua yang juga tidak pernah saya alami adalah operasi kedua setelah operasi yang pertama. Karena ada orang yang operasi kemudian berapa hari atau berapa bulan itu karena dianggap ini tuh dioperasi lagi. Ini saya juga tidak mengalami, sehingga tidak bisa memberikan pendapat ya. Mungkin lebih baik mengikuti dokter itu ya. Atau melihat referensi-referensi lain dari YouTube lain yang ada kaitannya. Jadi seperti itu ya saudara-saudara, kita harus tetap semangat. Nah, saya berencana ini beberapa hari ini akan menjenguk yang setelah operasi ambeien yang ada di Malang, karena jaraknya tidak jauh dari rumah saya. Saya berencana akan menjenguk, nanti berdiskusi. Syukur-syukur beliaunya mau di syuting dialog begitu. Kalau nggak mau, minimal saya berdiskusi, menyerap pengalaman setelah operasinya, kemudian saya jadikan konten lagi supaya ini menambah referensi atau menambah pengalaman bagi yang lain. Kalau ada yang teman-teman di Malang yang dekat-dekat kota atau dekat-dekat Batu gitu, kalau boleh saya datangi, saya insya Allah mau ya, sambil bersilaturahim, nambah saudara, nambah pengalaman, seperti itu, dekat-dekat rumah, supaya juga membantu orang lain di luar sana yang kebingungan menghadapi operasi ambeien, yang seharusnya tidak perlu bingung-bingung gitu ya. Jadi konten hari ini seperti itu. Saya pengen berharap ada yang pengalaman yang BAB terus kemudian bisa diceritakan supaya bermanfaat bagi penonton semuanya. Dan bagi yang mau operasi juga beberapa kali WA ke saya, jangan takut lah ya kalau sudah maju mundur. Saya sarankan kalau ragu lebih baik jangan, ya sudah hadapi aja itu penyakitnya. Operasi itu harus kuat tekad, harus yakin, harus optimis ya. Seperti itu, semoga yang sedikit ini bisa menambah menambah apalah situ. Kalau ilmu ya nggak ada ilmunya, wawasan nggak ada wawasannya, ya minimal menambah rileks ya, kita rileks, pikiran kita rileks ketika menjalani proses kesembuhan setelah operasi.
Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih mau menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment supaya channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.